kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi. Kami meminta Saudara Rizik sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Undang-Undang Nomor 36, pasien berhak dilindungi. Tetapi di sini berlaku dalil lex specialis, ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu menurut undang-undang maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat dengan berbagai instansi pada hari Minggu 29 November 2020. Rapat kali ini diikuti oleh 7 instansi yang terdiri atas Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Munardo, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, lalu Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kadif Hukum Mabes Polri, Jamintel Kejaksaan Agung, serta Badan Intelijen Negara atau BIN. Rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD membahas mengenai pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Muhammad Rizik Syihab. Hal ini merupakan respon pemerintah terkait adanya penolakan dari Rizik Syihab yang tak bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan terkait COVID-19. Usai rapat, Mahfud didampingi perwakilan dari ketujuh instansi tersebut menggelar konferensi pers. Dalam kesempatan itu, Mahfud mengaku sangat menyesalkan sikap Rizik Syihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk melakukan penelusuran kontak, kata Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 29 November 2020. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu untuk kooperatif hingga penanganan COVID-19 berhasil. Pemerintah, kata Mahfud, akan melakukan langkah dan tindakan tegas dengan memprosesnya secara hukum bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang dianggap membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Terkait dengan itu, maka pemerintah menegaskan akan terus dilakukan proses-proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, ujar Mahfud MD. Ini demi kebaikan bersama dan dalam rangka tugas negara untuk melaksanakan upaya pencapaian sebuah negara. Lebih lanjut, Mahfud MD mengingatkan bahwa dalam situasi penularan COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini, pemerintah menegaskan agar setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol kesehatan, termasuk secara sukarela bersedia menjalankan swab test atau tes usap, tak keberatan ditelusuri dengan siapa saja berkontak erat dan bersedia menjalani perawatan dan karantina jika positif tertular COVID-19. Lebih lanjut, Mahfud mengajak kepada siapapun, termasuk Rizik Syihab, untuk mendukung pelaksanaan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Juga 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Ini merupakan tindakan kemanusiaan dan non-diskriminatif, sehingga siapapun wajib mendukungnya, kata Mahfud. Dengan demikian, setelah dilakukan pelaksanaan 3T, petugas kesehatan maka dapat mengakses informasi dan data pasien maupun kontak eratnya dalam rangka mencegah terjadinya penularan. Data tersebut tidak untuk disebarluaskan kepada publik, melainkan hanya untuk penanganan kasus, ucap Mahfud. Satuan Tugas Penanganan COVID Nasional sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta Saudara Rizik sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan menindak Rizik Syihab yang tidak mau membuka hasil tes usap COVID-19 karena berpotensi membahayakan masyarakat di saat pandemi. Lembaga medis Mercy dan Rumah Sakit Umi juga akan diperiksa. Dan berikut saudara cuplikan keterangan Menko Polhukam Mahfud MD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, memang ada ketentuan hak pasien untuk tidak membuka atau untuk meminta agar catatan kesehatannya itu tidak dibuka. Artinya itu dilindungi. Setiap pasien berhak untuk meminta agar rekod kesehatannya tidak dibuka kepada umum. Tetapi di sini berlaku dalil lex specialis derogat legi generalis, bahwa kalau ada hukum khusus maka ketentuan yang umum seperti itu bisa disimpangi atau tidak harus diberlakukan. Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kesehatan dan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu. Bahkan juga siapa yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan, maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 212 dan 216. Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah. Oleh sebab itu dimohonkan kepada Saudara Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama. Karena seumpama pun merasa diri sehat, tidak akan menulari orang lain, bisa saja karena beliau adalah tokoh yang selalu menjadi kerumunan, bisa saja beliau terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang-orang banyak yang secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan bagi penularan COVID-19. Khusus untuk Rumah Sakit Umi dan Mercy itu juga akan dimintai keterangan. Dimintai keterangan itu mungkin hanya perlu data-data teknis